Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim dari Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas mata kuliah yang berkaitan dengan basis data. Adapun materi yang saya bahas di sini adalah tentang view dan ordering, grouping dan having. Di sini saya membawakan materi ini untuk melengkapi tugas daripada mata kuliah basis data. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Nanti setelah saya menyampaikan materi, saya akan mempraktikkan modul yang diberikan oleh dosen saya. View. Definisi view adalah untuk kenyamanan mempermudah penulisan query. Untuk keamanan menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia. Jadi view-nya adalah menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia, atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Misalnya ingin dibuat dua buah tampilan. Tampilan pertama yaitu menampilkan daftar buku yang dikarang oleh pengarang yang bergelar Prof. Sedangkan tampilan satunya menampilkan daftar buku yang sama sekali tidak dikarang oleh seorang profesor. Untuk tampilan pertamanya query-nya cukup mudah. Jadi view ini tadi dijelaskan bahwa menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia. Beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses penampilan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Ini ada salah satu contoh. Dua buah tampilan. Tampilan pertama itu akan menampilkan daftar buku yang oleh pengarang yang bergelar Prof. Sedangkan yang kedua, daftar buku yang sama sekali tidak dikarang oleh profesor. Sekarang kita akan mencobanya query yang di bawah ini. Sebelum itu kita harus menyediakan ada beberapa alat yang perlu atau perangkat lunak yang kita gunakan dalam mempraktekkan view ini. Yang pertama itu adalah PC atau laptop, exam, phpMyAdmin, command prompt atau terminal. Sekarang kita akan membuka control panel exam. Fungsinya control panel exam ini adalah untuk menjalankan phpMyAdmin. Jika tampilannya seperti ini, maka kita akan menghidupkan Apache dan MySQL. Fungsinya adalah untuk menjalankan phpMyAdmin nantinya. Sekarang kita klik saja start untuk Apache dan MySQL. Jika tampilannya di sini admin, artinya Apache dan MySQL-nya sudah aktif atau sudah hidup. Sekarang kita close saja di sini. Kita akan masuk ke dalam command prompt, karena kita akan membuat database-nya menggunakan command prompt. Ketik saja di sini command prompt. Di sini sudah masuk ke command prompt-nya. Biasanya tampilan pertama
command prompt itu adalah dimana dia menyimpan data atau file yang dibuat. Di sini ada user dan user. Jika kita ingin membuat data atau membuat sebuah database, maka kita akan masuk ke dalam file exam, karena yang dijalankannya adalah exam. Kita close saja user dan usernya. Saya menyimpan file exam yaitu di local disk C. Saya lupa cd slash. Dia akan kembali ke local disk C. Sekarang kita masuk ke file exam dengan mengetik cd exam. Di sini sudah masuk ke file exam. Kemudian kita masuk lagi ke file cd MySQL. Kemudian cd bin. Kemudian MySQL Jika tampilannya seperti ini, ada MariaDB, artinya kita sudah masuk ke dalam database yang akan kita buat. Tapi ini cuma menjalankan database-nya, belum masuk ke dalam database yang akan kita buat. Untuk kita masuk ke dalam database atau ingin membuat, maka di sini kita ketikkan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan perpustakaan, database perpustakaan, dan lain-lain. Di sini saya sudah memiliki sebuah database yang mana database ini sudah saya buat sebelumnya. Jika sudah mempunyai sebuah database, maka kita ketikkan saja user. Karena kemarin saya membuat perpustakaan, maka di sini saya akan menuliskan user perpustakaan. Jika MariaDB perpustakaan, artinya kita sudah masuk ke dalam database yang sudah kita buat. Selanjutnya saya akan mempraktekkan pada modul yang diberikan oleh dosen saya, yang materinya terlebih dahulu yaitu view. Kita akan mencoba menampilkan data buku yang dikarang oleh bergelar prof dan tidak sama sekali dikarang oleh seorang profesor. Kita perkecil agar lebih mudah. Sekarang kita ketikkan secara manual. Perhatikan agar tidak ada kesalahan. Jika ada kesalahan, maka dia tidak bisa menampilkan dan menjadi error. Sekarang kita coba saja sesuai dengan modul yang ini. Judul, tahun, stok, penerbit, from buku natural,
join penerbit, coba join pengarang. Natura join buku pengarang. Where gelar depan like. Sekarang apakah mau berhasil atau tidak? Jika berhasil, maka tampilannya akan sama seperti di modul yang ini. Ada ID buku, judul, tahun, stok, penerbit. Sama seperti yang ada di modul. Sedangkan untuk menampilkan tampilan yang kedua, kita perlu melakukan subquery bersarang dengan memanfaatkan query pada tampilan pertama. Kita akan mencobanya pada yang kedua ini menggunakan subquery bersarang. ID buku, judul, tahun, stok, penerbit. From buku Natura join penerbit. Where ID buku not in. Not in. Select ID buku from buku Natural join penerbit. Natural pengarang Natural join buku pengarang. Where gelar depan
like prof persen tanda petik di atas, kemudian kita tutup kurung. Di sini sudah berhasil masuk. Ada ID buku, judul, tahun, stok, penerbit, ada bercocok tanam jagung, genetic algorithm, digital image processing and organization, membangun aplikasi cerdas sendiri. Query yang digunakan untuk menampilkan tampilan kedua adalah query yang cukup panjang. Jika diinginkan tampilan yang lain yang levelnya bahkan lebih tinggi daripada tampilan kedua tersebut, tentunya akan menjadi sangat rumit sekali. Disinilah view dapat digunakan untuk membantu seorang programmer. Selanjutnya adalah membangun view. Di sini akan dibagi menjadi dua subbab lagi, yaitu view untuk data buku yang dikarang seorang profesor dan data yang tidak dikarang oleh profesor. Nah, yang pertama kasusnya view untuk data buku yang dikarang profesor. Untuk data yang dikarang profesor, kita dapat membangun view sebagai berikut. Sekarang kita coba menjalankan yang kasus pertama. Sini create artinya kita membuat sebuah data baru. Buku Prof As, select ID buku, judul, tahun, stok, penerbit. From buku natural, join penerbit natural, join pengarang. Natural, join pengarang. Natural, join buku pengarang. Where bila depan like, tanda petik dan persen. Prof apakah berhasil kita membuat datanya? Artinya jika query oke, raw
Ini sudah berhasil kita buat. Sedangkan untuk menampilkan view yang sudah dibangun tadi, cukup tuliskan saja nama view-nya. Select bintang from view buku prof. Sekarang sudah tampil sama sesuai dengan di modul. Jika ada penambahan buku yang dikarang oleh profesor, maka Anda dapat dengan mudah menampilkan daftar buku yang dikarang oleh profesor dengan menggunakan view buku prof. Selanjutnya, insert info files. Nol Fuzi 2012 tahunnya. Kita cek sudah masuk yang dibangun 1. Selanjutnya insert buku pengarang. BP 9 3 9 3 BP 95. Di sini masuk 2 row. Sekarang kita cek dengan mengikuti select bintang from view buku. Select from buku prof. Berhasil.
masuk kasus kedua, yaitu view untuk data buku yang tidak dikarang oleh profesor. Untuk membangun tampilan ini lebih mudah dengan memanfaatkan view buku Prof dengan query sebagai berikut. Create view buku not from. Select ID buku, judul, tahun, stok, penerbit, from, buku natural join penerbit. File ID buku, log in, select ID buku, from, view buku Prof. Sekarang masuk datanya. Untuk menampilkan view yang sama seperti di atas dengan mengetik select bintang from view buku not from. Select from not from. Di sini sudah keluar data yang kita masukkan di sini. Selanjutnya menghapus view. Untuk menghapus view dapat menggunakan perintah drop. Sebelum dihapus, view dapat dilihat pada list tabel di bawah ini. Show table, maka dia akan menampilkan tabel yang kita buat. Di sini ada buku, buku pengarang, kelola pengarang, penerbit, pengarang, petugas, view buku, notes prof, view buku prof.
Jika dilakukan penghapusan, maka daftar view pun akan hilang. Drop view buku Notrof. Jika tampilannya seperti ini, query oke, artinya kita sukses menghapus data yang ada di view buku Notrof. Kemudian drop view buku Prof. Sama dengan yang di atas, jika keluar dengan query oke, no raw, artinya kita sukses menghapus di view buku prop. Sekarang view buku view buku prof dan view buku Notrof apakah masih ada? Kita cek dengan mengklik atau mengetikkan show table. Di sini sudah tidak ada view buku Notrof dan view buku prop, artinya kita sudah berhasil menghapus data tersebut. Tadi materi yang berkaitan dengan view. Selanjutnya adalah materi yang berkaitan dengan ordering, grouping, dan having. Sebelum kita mempraktekkan yang ada di modul ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ordering, grouping, dan having. Pada pertemuan yang sebelumnya, maksudnya tadi, kita membahas penggunaan view. Pada pertemuan pada yang ini, untuk memaksimalkan query dengan ordering, grouping, dan having. Ordering digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan atribut dengan cara tertentu. Grouping mengelompokkan data berdasarkan atribut tertentu, serta having serupa dengan where, tetapi dapat dipasang dengan fungsi gregat dengan di mana where tidak dapat melakukannya. Kita masuk ke materi yang pertama, itu adalah ordering. Fungsi ordering digunakan untuk mengurutkan tampilan data berdasarkan atribut tertentu. Misalnya diminta untuk ditampilkan judul dan penerbitnya yang diurutkan berdasarkan penerbitnya.
Kemudian kita langsung masuk ke sini karena saya sudah masuk ke database-nya dengan mengetik select judul penerbit. Select judul penerbit. From buku natural join penerbit. Order by penerbit. Apakah judulnya dan penerbitnya ini sudah tampil atau tampil? Nah, di sini menggunakan ordering, maka dia akan memunculkan judul-judul yang ada di dalam basis data kita. Di sini ada beberapa judul, ada 7 judul yang ada di dalam basis data saya. Secara default, fungsi ordering mengurutkan data secara ascending itu secara alfabetik dari A ke Z, atau secara angka dari yang terkecil ke terbesar. Pengurutan juga bisa dilakukan secara descending, misalkan diminta untuk menampilkan data buku dan penerbitnya diurutkan berdasarkan tahun terbit terbesar. Jadi kita mengurutkan berdasarkan tahun yang terbesar, sesuai dengan praktek yang ada di modul ini. Select judul penerbit tahun from buku natural join penerbit. Order by tahun des. Nah, maka di sini akan keluar tahun yang terbesar, atau mengurutkan dari tahun yang terbesar ke yang terkecil, mulai dari 2017 sampai 2012. Masuk ke materi grouping. Grouping artinya mengelompokkan, digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan atribut tertentu. Sebagai contoh, Anda diminta untuk menampilkan banyaknya buku dan total stok dari buku untuk setiap penerbit. Query yang dapat digunakan adalah select penerbit judul as jumlah judul
sum stok as jumlah buku from penerbit leaf join buku on penerbit ID penerbit buku ID penerbit grup by penerbit maka dia akan mengelompokkan Andi penerbit Erlangga informatika. Di sini jumlah judulnya 6, 1 jumlah buku 263 29 untuk Erlangga. Selanjutnya adalah having. Having digunakan untuk menggantikan where dan bisa digunakan ketika harus dipasangkan dengan fungsi agregat. Sebagai contoh diminta untuk menampilkan data pengarang yang menulis lebih dari 3 buku. Query-nya select pengarang buku pengarang ID pengarang as jumlah judul from pengarang natural join buku pengarang group by ID pengarang having on buku pengarang ID pengarang tiga. Maka dia akan menampilkan ada ID pengarang 3 sesuai yang ini, nama Sri Hartati, gelar depannya profesor, gelar belakang MSc PhD, instansi UGM, dan jumlah judulnya itu adalah 5. Itu saja yang dapat saya sampaikan
mengenai mata kuliah basis data. Materinya adalah view dan ordering, grouping, dan having, serta saya mempraktekannya. Apabila dalam menyampaikan penjelasan materi tersebut ada kekurangan atau yang kurang dimengerti dalam penyampaiannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga apabila dalam mempraktekannya tidak terlalu jelas, juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.